Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat SCTV. Senang sekali saya Wulan akan menemani sahabat SCTV dalam acara Pharma Talk, bincang-bincang seputar kesehatan, obat, dan alat kesehatan. Sahabat SCTV, episode kali ini kita akan membahas tentang bisnis apotek dan kosmetik di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, bisnis ini banyak digandrungi oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Dan uniknya, justru owner atau pemilik dari bisnis ini banyak orang-orang di luar orang kesehatan, atau seperti contoh bisnis apotek, itu ownernya justru malah bukan orang farmasi loh. Salah satu contohnya salah satu apotek waralaba yang sudah terkenal dan berkembang di Indonesia, justru itu ownernya adalah seorang dokter dan beliau bisa sukses dari bisnisnya tersebut. Kemudian bisnis kosmetika juga, jual beli kosmetika ini juga semakin marak dan ownernya itu justru sebagian besar itu entertainer dan atau pengusaha atau beauty vlogger gitu ya. Oke, apakah keuntungannya bisa sangat menjanjikan sehingga banyak juga beredar jual beli kosmetik secara ilegal. Bersama saya sudah ada narasumber kita. Beliau adalah seorang ahli yang sudah lama warawiri di dunia bisnis apotek dan jual beli kosmetik. Kita sambut Bapak Apoteker Supriyatna M. Farm. Bapak. Ya, Bu. Oke, jangan kemana-mana. Kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Makan gua itu keren. Atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Kembali di Pharma Talk, bincang-bincang seputar kesehatan, obat, dan alat kesehatan. Sahabat SCTV, masih bersama saya Wulan. Langsung saja kita akan berbincang-bincang nih dengan narasumber kita. Tapi sebelumnya saya akan membacakan profil beliau dulu. Bapak Apoteker Supriyatna M. Farm. Beliau adalah apoteker yang sangat concern di dunia kewirausahaan. Saat ini beliau tengah fokus mengembangkan apotek-apotek di Pulau Jawa. Beliau juga sudah lama berwarawiri di dunia bisnis kosmetik. Selain itu, di tengah kesibukannya, beliau masih sempat meluangkan waktu untuk berbagi ilmu loh. Ya, apalagi kalau bukan mengajar. Beliau adalah dosen di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di kota Tangerang Selatan. Langsung saja, Bapak, ya. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana nih, sibuk apa nih Pak nih? Untuk saat ini saya sih selain mengajar ya, mengajar, kemudian juga pengembangan apotek. Jadi di bisnis apotek ini saya kurang lebih sudah 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih concern di pengembangan apotek, dan sekarang lagi banyak pengembangan apotek untuk di wilayah Banten, Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wah, itu semuanya tuh Pak dalam satu waktu gimana cara? Warawiri kemana tadi? Banten? Dari ya, pokoknya sepulau Jawa lah ya, sepulau Jawa betul. Jadi jarang ada di rumah jadinya Bapak. Kayak Bang Toyib ya. Weekend juga tetap begitu. Iya, justru ini ya jadi sebuah hal yang menarik ya. Jadi lebih berkembang wawasan saya begitu ya. Kemudian lebih melihat fenomena yang sekarang gitu ya. Kalau kita melihat pasca pandemi ini, apotek ini jadi bisnis inceran gitu ya. Inceran kenapa? Yang kita tahu bahwa di tengah krisis dulu pun apotek tetap bertahan. Bahkan sekarang pandemi pun justru malah meningkat gitu, udah tumbuh subur gitu ya, merebak di masyarakat. Dan justru malah tadi yang disampaikan perannya sekarang banyak diambil oleh orang-orang yang bukan di bidang farmasis gitu ya. Kita akan bahas itu, tapi saya mau tanya dulu nih Pak. Kira-kira gimana, kan tadi udah sepulau Jawa, otomatis tuh tiap hari itu pasti Bapak sarapannya di Banten, makan siangnya di Jogja, atau malamnya makan malam tidur di mana gitu ya. gitu. Maksudnya bagaimana cara Bapak mengatur antara kewirausahaan Bapak, bisnis Bapak yang banyak ini dengan mengajar? Itu sebagaimana kita tahu mengajar adalah satu pekerjaan yang sangat mulia ya Pak, yang berbagi ilmu. Bisa kasih tahu saya tips-tipsnya Pak? Oke, baik. Jadi kalau ngajar kan alhamdulillah sekarang masih online ya. Jadi dimanapun kita berada kita bisa ngajar gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi aktivitas yang lain. Kemudian kalau kita tahu wirausaha atau sebagai seorang pengusaha itu jadwalnya sangat amat fleksibel. Jadi kita bisa ngatur sendiri kapan kita mau ke tempat ini, ngatur kita bisnis yang ini gitu ya, dibanding kita dengan bekerja full time. Kalau full time kan ada jadwal masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Kalau pengusaha lebih bebas gitu ya. Jadi kita misalkan hari ini mau kemana, besok mau kemana, lusa mau kemana, asal nanti pada saat pembagian pas ngajar ya udah, berarti di hari itu saya harus stay dari jam berapa sampai jam berapa fokus untuk ngajar. Oh gitu. Berarti pas pas jadwal mengajar sudah keluar, Bapak sudah spend time dari jauh-jauh hari ya, bahwa betul. Ada hari-hari tertentu dan waktu tertentu yang memang Bapak tidak bisa keluar gitu ya. Iya, jadi sekarang nih perbedaannya dulu ketika memulai awal bisnis justru bisnis yang saya fokuskan, tapi karena sekarang sudah berjalan bisnisnya, justru malah kebalikannya. Sekarang mengajar yang saya fokuskan. Jadi bisnis itu bisa menyesuaikan. Wih, mantap. Seperti itu Bu ya. Itu apoteknya udah berkembang semua, udah maju-maju semua. Ya, apotek ya alhamdulillah ya. Jadi karena emang pertama sih sebenarnya modal nekat ya. Kemudian keberanian jadi mindset. Ya udah, jalan mengalir gitu aja. Oh, jadi kalau misalkan udah, yang penting memang startnya dulu ya Pak ya? Iya, kita mau memulai ya. Semua bisnis itu kuncinya yang pertama adalah kita mau mulai. Kita nggak bisa estimat bahwa bisnis kita ini akan bagus nih gitu. Sekalipun kita punya planning, kita bikin bisnis plan dan lain sebagainya, tapi kalau tidak mulai, kita nggak akan tahu ini bisnis akan maju atau stuck atau bahkan bangkrut seperti itu. Jadi semuanya harus dimulai, dan kelemahannya kita kadang suka takut untuk memulai gitu, karena banyak prediksi nih, wah kalau stuck gimana dan lain sebagainya. Padahal ketika jalan, ternyata maju ya, ternyata jalan ya gitu. Saya dulu mulai satu, kemudian mulai cabang lagi dan lain sebagainya. Itu karena dulunya mau mulai gitu. Dengan awalnya tidak berpikir bahwa modal menjadi salah satu start pertama untuk berbisnis. Tapi kan kita sebagai orang farmasi, kita punya pengetahuan ya, kita punya ilmu, kemudian kita juga sudah cukup belajar tentang bisnis ini. Tentunya kita harus lebih berani ya, seperti itu. Itu sih Bu, seperti itu kuncinya. Oke, tadi kan Bapak sudah sedikit masuk nih sebenarnya ya kontennya, bahwa bisnis apotek dan kosmetik ini sangat banyak digandrungi ya oleh betul. Owner, baik itu orang kesehatan, orang farmasi, orang kesehatan maupun non kesehatan ya Pak ya. Menurut Bapak kenapa sih Pak ini banyak digandrungi? Apakah untungnya besar atau apa gitu Pak? Atau ada alasan lain dibalik itu? Jadi gini, kalau kita bicara masalah apotek, apotek ini tadi kan yang saya katakan bisnis yang secara faktanya sekarang dia tahan gitu. Kita sudah 2 tahun ini mengalami pandemi yang luar biasa ya. Betul. Tapi apotek ini justru malah
dia lebih stabil gitu dibandingkan bisnis-bisnis yang lain yang sekarang sudah mulai kolaps. Bisnis apotik malah justru, ya mohon maaf ya, ketika kemarin kasus tinggi gitu ya, apotik tuh omsetnya malah bisa 3 kali sampai 5 kali lipat itu naiknya gitu ya. Nah di situ sebenarnya ada sebuah kita bisa melihat bahwa emang ini bisnis yang berkelanjutan ya, kemudian berkelanjutan juga bisa bertumbuh gitu. Makanya saya inginnya ini adalah ruang farmasi nih, ayo kita coba beranikan diri di bisnis ini gitu, Bu. Oh, jadi gitu ya. Tapi kalau untuk orang, maaf yang mungkin no offense nih ya, apa namanya, orang yang non kesehatan nih Pak ya, kira-kira kenapa mereka bisa tertarik Pak? Iya, jadi gini, justru malah kalau saya mengadakan survei dari pengembangan apotek yang saya lakukan, itu bisnis ini sebenarnya justru sekarang berkembang ini banyaknya dari orang luar gitu ya, orang non medis gitu. Kalaupun medis kadang bukan farmasis, tapi dari sejawat kita yang lain. Apa mereka hanya melihat kestabilannya? Oh ini bisnis ini, menjanjikan nih, setidaknya sesulit apapun keadaan negara ini, bisnis ini stabil nih, atau gimana? Ya mungkin itu ya. Jadi faktornya mereka melihat dari peluang ya, dari peluang, kemudian dari jika sekarang perkembangannya sangat pesat ya, jadi mereka yang punya usaha-usaha lain kok goyang gitu ya, kok kolaps gitu, tapi kok apotek malah merebak gitu. Akhirnya ya cobalah mereka melakukan ekspansi bisnis ya, ekspansi bisnis ke bisnis apotek begitu. Jadi juga mungkin tidak terlalu banyak pertimbangan kali ya, mereka jadi melihatnya bagus, perspektif, udah mulai aja dulu gitu. Nyatanya sekarang banyak kawan-kawan saya dia yang non farmasis, non farmasis sekarang apoteknya sudah ada 9 kalau nggak salah ya, 9 apotek dan omsetnya udah tinggi-tinggi gitu. Kemudian juga ada dia yang sejawat kita tapi di luar profesi farmasis gitu ya. Dia sekarang saya tanya apoteknya ada berapa? Ada 16 katanya. Mantap. Itu saya pikir menggelitik sekali ya. Saya udah ada beberapa apotek nih, wah kalah saya bilang gitu kan. Makanya saya bilang ini sebuah hal yang menjanjikan karena terus bertumbuh ya. Maksudnya sampai orang itu kebutuhan obat-obatan, kemudian kosmetik, selama orang hidup, saya rasa itu sangat dicari begitu. Betul. Itu walaupun peluang banget gitu. Walaupun misalkan hanya suplemen atau suplemen herbal gitu ya. Sekarang lebih ke situ ya. Gitu ya. Betul. Jadi sekarang ke situ ya. Jadi ini yang menjadi ya tadi ketertarikan orang gitu, ketertarikan orang yang maaf ya, jadi dia nggak ngerti tentang obat, tapi dia cukup melihat peluang jalan gitu, dan akhirnya seiring berjalan berkembang gitu. Jadi dia sebenarnya nggak mikir terlalu dalam sampai kan saya bukan kan begitu, nggak begitu ya. Ya awalnya sih dia berpikir bahwa ya dalam berbisnis mereka, di pikiran mereka adalah saya nggak harus tahu tentang obat secara menyeluruh, saya yang penting tahu tentang ilmu bisnisnya, saya bisa jalan. Dan akhirnya kita nih sebagai apoteker, saya kadang agak gimana ya, kita akhirnya malah menempati posisi sebagai karyawannya gitu, bukan sebagai ownernya. Gitu, Pak, Bu Wulan. bisa diceritakan gimana sih Pak kalau mau mulainya nih, startnya untuk orang-orang yang takut kayak saya nih contohnya. Gimana nih Pak, soalnya kan saya dengar dari teman-teman saya itu modalnya harus besar gitu, atau yang saya buka ini 100 juta, saya buka ini sekian gitu ya. Kan saya deg-deg tuh kan mulainya tuh. Gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya dari konsep bisnis itu sendiri, yang pertama emang kita harus ada niat ya. Niat, kemudian kita punya modal. Modal itu kan bisa banyak ya, ilmu pengetahuan, networking, juga modal ya. Secara kemampuan, secara capabilities atau secara ini ya, yang kita miliki, kita sudah punya keilmuan, kemudian kita punya networking juga. Yang terakhir adalah modal gitu. Orang bicara bisnis itu serta-merta yang pertama adalah modalnya gede nih. Padahal pengetahuan itu juga besar gitu, presentasi pengetahuan. Kita tahu dengan bisnis itu modal sebenarnya. Networking juga modal. Itu yang harusnya kita jual kepada pemodal. Kan kita belajar studi kelayakan ya, waktu betul. Ya, itu studi kelayakan sebenarnya bisa kita jual gitu. Saya pun dulu sama, memulai bisnis apotek, saya punya uang cuma 5 juta. Kemudian saya punya keilmuan, saya bikin studi kelayakan, saya tawarkan ke pemodal. Saya punya bisnis kayak gini.
Kan udah ada hitungan tuh, sabrek-abrek tuh, pusing-pusing kan, kuliahnya juga pusing kan waktu itu. Itu yang saya tawarkan gitu. Oh iya menarik, oke kita bikin rules model bisnisnya, diterima, kita jalan. Kita punya apotek atas nama kita sendiri. PSA-nya kita, apotekernya kita, mereka hanya pemodal, yang kita bagi hasil ke mereka. Berarti Pak, tadi kalau mau memulai bisnis nggak mesti besar modalnya ya, bisa join income dulu, bisa, sharing modal sama ya, teman betul. yang lain gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, kalau kalau kosmetik gimana Pak? Iya, jadi kalau kosmetik ini juga sebenarnya startingnya nggak usah mikirin awal modal, kemudian promosi dan lain sebagainya gitu. Kita ngelihat perkembangan dari kosmetik Wardah aja ya. Kalau ngelihat dari track recordnya, Bu Nur Hayati Subakat itu memulai bisnis ini dari garasi, kemudian dari baskom begitu kan. Kemudian juga kita ngelihat salah satu brand kosmetik juga dari Juragan 99 ya, orang Malang gitu ya. Jadi dia juga sama gitu, brand kosmetiknya sekarang sudah ribuan gitu ya. Dia punya ribuan cabang, sama memulainya juga dari skala kecil juga cuma ada ratusan ribu, kemudian akhirnya sekarang ekspansi sampai sudah luar biasa ya. Itu mereka racik-racik sendiri atau gimana? Nah justru itu makanya ini jadi sebuah hal yang menggelitik sebenarnya ya buat kita. Jadi para sejawat kita juga yang main estetik itu formulasinya dari apoteker, dari farmasi gitu. Karena seperti yang kita tahu, kita belajar ilmu formulasi itu dari sediaan cair, padat, segala macam kita menguasai kan gitu. Dan mereka sebenarnya juga belajar tentang formulasi, tidak belajar formulasi gitu. Rekan sejawat kita yang lain ini tidak belajar formulasi, yang belajar formulasi ya farmasi gitu. Bahkan formulanya pun sebagian besar dari kita gitu. Kita yang membuat formula, mereka kembangkan, kemudian mereka pasarkan akhirnya. Tapi kemudian si orang farmasi apotekernya itu dapat royalti nggak Pak? Ya, jadi ada yang awal yang bekerja sama, mungkin kalau bekerja sama di awal bareng-bareng ya mungkin dapat. Tapi kalau biasanya kan mereka awal-awal tuh bikin formula tuh gitu, dibayar berapa gitu kan, seperti itu. Kadang ya ujung-ujungnya adalah ya kita hanya sebagai formulator saja gitu. Kita nggak berani untuk mempromosikan, padahal semuanya itu kalau kita lihat kan dari mulai media sosial sekarang gitu, cuma dari Facebook, kemudian dari Instagram, ketika ternyata diterima sama masyarakat gitu kan, kemudian orderannya banyak, open PO dan lain sebagainya. Otomatis kan iyalah, dan gitu, dan kosmetik itu sebenarnya marginnya tinggi banget gitu. Sekarang kalau sudah cocok satu wanita gitu ya pakai ini, atau dari satu komunitas masyarakat sudah cocok, wah ini akan jadi reseller kita gitu. Otomatis itu sebagai pundi-pundi keuangan yang terus-terusan gitu kan. Betul. Dan itu marketnya selama tadi saya katakan, selama wanita suka dengan keindahan dan kecantikan, market kosmetik nggak bakal pernah hilang. Gitu. Tapi sayangnya kita perannya di belakang panggung gitu. Kita hanya formulator ya, formulator, kita memformulasikan, belajar di kampus dengan ya itulah. Makanya saya pikir saatnya lah kita gitu, kita mulai aja, pokoknya intinya mulai aja dulu gitu ya. Nanti perkara kedepannya kan akan seperti apa kita nggak tahu gitu kan, seperti itu Bu. Tapi kalau kita nggak mulai justru kita lebih nggak tahu. Iya, justru kalau kita nggak mulai ya kita nggak akan pernah tahu gitu kan, seperti itu. Kemudian salah satu yang menjadi tantangan bisnis ini Pak, terutamanya apotek nih ya Pak ya, itu kan proses perizinannya tuh lumayan makan waktu ya. Menurut Bapak ada nggak sih strategi kita dalam, mungkin kalau untuk tawar-menawar dengan birokrasi ya jelas lah kita nggak bisa karena emang itu udah rulesnya mereka. Betul. Bagaimana caranya kita membuat strategi gitu Pak untuk menangani perizinan ini? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau perizinan, asal kita tahu rulesnya, kemudian kita pahami caranya, saya pikir bisa cepat kok gitu. Kemudian kan sekarang, apalagi sekarang ya, untuk peraturan perundang-undangan apotek kan ngikutin Permenkes yang baru ya. Kita sekarang ada namanya OSSRBA Mbak. Jadi OSSRBA ini kita pemerintah memberikan angin segar sih sebenarnya. Jadi perizinan itu sekarang harus ke pusat gitu. Jadi memangkas beberapa hal-hal yang tanda kutip bikin lama gitu. Dulu kan saya pernah mengalami bikin apotek itu harus ada izin kelurahan, kemudian ada izin kecamatan, puskesmas setempat dan lain sebagainya. Sekarang dihapus, dipangkas gitu ya. Bahkan IMB pun sekarang nggak harus, apotek tuh nggak harus pakai IMB. Bahasanya kan ini bukan sebuah, ya mungkin ada plus minusnya ya, tapi bagi kita
yang pemula itu kan dulu kendalanya mencari ruko itu yang ada yang memiliki izin itu kan harus yang mahal gitu, 30 ya skalanya ruko gitu ya. Kalau toko-toko kecil saya pikir mereka kadang belum mengurus itu gitu kan. Nah kalau sekarang kan dengan modal yang pas-pasan, bahasa kita udah mulai bisa gitu mencari tempat yang tempat yang cukup lah untuk apotik begitu, dengan biaya sewa yang tidak terlalu besar. Jadi kita udah bisa mulai itu gitu. Dan kelebihan kita sebagai apoteker, kita paham banget tentang obat. Ya kan? Bahasanya kita mengerti banget nih, belajar obat tuh dari A sampai, kalau Z mungkin nggak mungkin ya, karena nggak sempurna, A sampai S gitu ya. Kita belajar tentang obat, tentunya ini menjadi sebuah pelayanan lebih ke masyarakat. Jadi informasi obat yang komprehensif, pelayanan kita kepada masyarakat, dan itu meningkatkan trust. Jadi banyak sekali konsumen-konsumen saya yang dia pasien tuh loyal gitu bahasanya. Oh saya seneng nih kalau nanya obat sama ini, dia tahu, diajarin segala macam, itu penting. Jadi itu juga secara tidak langsung akan berhubungan dengan omset dan pendapatan kita. Kemudian juga sebagai promotor ya, yang bisa mempromosikan gitu posisi kita sebagai apoteker. Kalau kita pada saat itu emang ada di tempat memberikan pelayanan, itu sih yang paling penting. Bahkan dulu awal-awal berdirinya apotik, orang-orang di daerah tuh nggak tahu apoteker tuh siapa sih sebenarnya. Mantri ya, mantri kan saya bilang. Gitu iya, ya, dia taunya mantri, bidan gitu. Iya. Atau rumah sakit sekalian gitu. Jadi apoteker tuh apa katanya. Ini mah sebuah ini ya. Jadi tantangan buat kita sih, saya melihat kayak gitu. Oke. Kemudian Pak, misalkan kita sudah mulai nih ya Pak ya. Wah, berani nih. Nah, udah mulai dulu aja. Tap urus buka gitu. Jadi, kan. Iya, oke. Nah, kan belum dikenal nih Pak sama masyarakat. Kira-kira yang harus kita lakukan apa Pak? Kalau selain soft opening, kalau biasanya kalau orang usaha itu buka-buka, pengalaman saya ya, apotek itu kan ada soft openingnya, soft opening betul. Dimana kita mengundang rekan-rekan, kolega dan orang-orang tetangga-tetangga terdekat di lingkungan situ untuk memperkenalkan diri. Kemudian ada nggak Pak selain soft opening itu yang kita ini? Iya, jadi tadi ya lagi-lagi bisnis ketika kita memulai, tentunya bisnis apapun kalau tidak ada inovasi ya mati gitu. Semuanya harus kita berani berinovasi. Contoh misalnya ketika buka apotek nih, kita buka apotek, kemudian hal pertama agar masyarakat tahu keberadaan apotek, karena obat-obat apotek sebenarnya nggak usah dipromosikan di TV, di mana itu udah perusahaan-perusahaan farmasi udah mempromosikan gitu kan. Jadi kita nggak butuh informasi bahwa obat A gunanya untuk apa dan lain sebagainya. Gimana caranya kita mempromosikan apotek kita agar orang di sekeliling kita tahu. Oke, sebentar ya Pak ya, kita break dulu kali ya. Ini masih ngomongin strategi promosi nih. Oke, baik, jangan kemana-mana, tetap di Pharmatalk. Iya. Pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Kita kembali lagi di Pharmatalk, bincang-bincang seputar kesehatan, obat, dan alat kesehatan. Masih bersama saya Wulan dengan narasumber kita Bapak Supriyatna. Lanjut ya Bapak ya, yang tadi kita lagi ngomongin tentang strategi promosi di awal usaha kita berdiri, gimana tuh Pak? Ya, jadi kalau apotek itu sendiri kan biasanya kalau kita ingin memperkenalkan
Selain dengan cara offline juga kan sekarang bisa dengan online ya. Jadi bahasanya dengan promosi sosial media itu juga sebenarnya sangat membantu ya, sangat membantu untuk mengenalkan bahwa oh di sini ada apotek tuh gitu ya. Kemudian dengan kelebihan apotek kita gitu tentunya kita bisa sampaikan ke masyarakat begitu. Kalau strategi offline-nya sih sebenarnya kita bisa ngadain event ya. Bisa ngadain event misalkan ada apa namanya pemeriksaan tensi gratis gitu ya. Kemudian ada sekarang kan ada kayak pemeriksaan apa namanya glukosa ya, kemudian seperti itu sebenarnya bisa juga gitu. Atau kita misalkan ngadain promo gitu ya, kita sebar-sebar leaflet di lingkungan kita atau apalah gitu. Jadi dengan mereka berbelanja sekian dapat diskon dan lain sebagainya. Itu dilakukan secara intensif gitu ya, karena di sini posisinya adalah untuk memperkenalkan sesuatu itu perlu budget sebenarnya ya. Dan di situ bahasanya di awal kita untuk memperkenalkan produk kita ya kita harus punya strategi dan kita siapkan spare budget promosi gitu. Jadi apotek itu kalau sudah misalkan dalam segi harga kita nih bisa bersaing, kita lebih murah dari apotek yang lain, dia akan reorder tuh gitu. Jadi biasanya itu yang dipakai. Jadi kita punya perbedaan dengan apotek-apotek sebelah gitu ya. Misalnya dia punya ini promosinya seperti apa, kita juga punya strategi promosi yang lain. Tentunya apoteker saya pikir lebih banyak wawasannya ya bagaimana kita bisa memperkenalkan apotek kita agar orang lain di sekitar kita tahu gitu ya. Mungkin dari segi nanti ketika mereka sudah datang dari pelayanan lah apalah, intinya gimana caranya apotek kita yang awal buka ini orang lebih cepat tahu lah gitu. Kita adakan program-program, event-event dan lain sebagainya. Kalau event-event itu contohnya kayak apa ya? Kayak misalkan vaksinasi gratis sunat massal atau gimana ya Pak ya? Event-event untuk apotek itu kayak Iya, jadi kalau saya sih biasanya gini ya, ketika memulai itu ada program misalkan tadi yang saya katakan ada pemeriksaan kesehatan gratis gitu ya, maksudnya hanya tensi darah, kemudian glukosa, asam urat, kolesterol, bahasanya kan sebenarnya tidak butuh biaya banyak ya. Jadi kita sebar leaflet-leaflet di sekitar, diadakan event seperti itu. Atau kadang di tiap hari Minggu di depan apotek kita, kalau apoteknya luas, kita ngadain misalkan senam jantung sehat lah atau apalah begitu ya. Kemudian juga ada program diskon, kemudian juga bisa banyak cara sih ya, banyak cara kita untuk memperkenalkan bahwa di sini ada apotek nih. Kadang kan orang nggak tahu ya, kadang dia suka belanja di mana gitu jauh karena dia nggak ngelihat bahwa di sini ada apoteknya gitu. Kemudian juga kan kalau itu kita bisa bikin banner yang besar, kemudian neonbox yang besar, jadi apoteknya terlihat sama orang gitu ya. Itu sih gitu. Jadi dari soft opening ini kita sudah merencanakan ya. Jadi kira-kira biar orang cepet tahu apotek kita gimana sih strateginya gitu ya. Itu tadi yang saya bilang seperti. Oke. Tadi Bapak menyinggung dikit nih tentang diskon, Pak. Diskon itu pasti larinya ke omset. Soalnya kan omset itu kan kita ngambil berapa persentase keuntungan. Gimana caranya nih Pak? Ada nggak strateginya nih? Boleh dong dibuka sedikit gimana caranya menetapkan diskon yang masih bisa real gitu, maksudnya masih justru menguntungkan buat kita. Baik, jadi sebenarnya kan kalau diskon ini disesuaikan dengan kadang dengan belanja misalkan 100.000 dia dapat produk apa gitu ya, atau dapat potongan harga berapa. Biasanya kalau kita sih produk ya, karena kalau potongannya berupa uang dengan produk itu pasti lebih kecil produk, karena produk kita tahu ya dia harga belinya berapa sih gitu ya. Kalau misalkan beli 100.000 potongan 10.000 udah real tuh, tapi kalau dapat produk seharga 10.000 itu kan modalnya nggak 10.000 kan, paling cuma 5.000 atau berapa gitu ya. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau kita bicara awal ya, promosi di awal, tentunya tadi saya katakan, jadi kita jangan berpikir wah kita rugi dong, omset dan segala macam. Kita tentukan aja berapa bulan nih kita sudah menyiapkan khusus untuk promosi gitu. Jadi kita nggak memikirkan berapa sih omsetnya, awal-awal rugi pasti gitu, karena apotek awal berdiri itu jarang yang langsung tutup operasional gitu ya. Biasanya ada waktu 6 bulan lah atau bahkan 1 tahun lah itu untuk promosi. Makanya untuk bikin apotek itu kita perencanaannya adalah ada spare ya, spare untuk promosi gitu. Nanti ke depannya itu pasti akan omset itu pasti akan naik lah gitu ketika kita sudah bagus di awalnya seperti itu. Kalau misal udah banyak dikenal ya Pak, tapi mungkin
kalaupun misalkan udah terkenal gitu ya Pak, apakah itu tidak menutup kemungkinan untuk omset itu naik turun Pak? Dan kalau misalkan ada tetap mengalami hal itu, bagaimana caranya supaya omset itu bisa tetap stabil walaupun turun, nggak sung gitu ya, nggak melandai banget gitu, ya, anjlok gitu ya. Iya, gimana? Ya, jadi seperti halnya bisnis apapun sebenarnya ada fluktuatif ya, fluktuatif omset gitu. Jadi makanya di situ peran kita benar-benar harus bisa mengetahui juga ya. Jadi fungsinya inovasi dan kita terus memantau apotek kita di situ gitu. Jadi ketika misalkan omset kita, omset turun nih, apa nih kita evaluasi. Betul. Misalkan ada kompetitor kah deketin kita, ternyata kompetitor ini harganya kok bisa lebih murah gitu ya. Nah kita lihat tuh, bisa nggak kita misalkan harganya nyaingin dia. Misalkan kalau masalahnya adalah harga. Terus kedua, pelayanan kita ternyata nggak bagus nih dari karyawan-karyawan kita gitu ya. Oh ternyata kita sounding tuh ke pasien gimana sih, atau kadang ngadain kuesioner gitu ya, ternyata pelayanannya jutek-jutek gitu ya, asistennya yang ngelayanin misalkan kurang ramah dan lain sebagainya, itu kita evaluasi. Jadi jangan biarkan dia jadi apa ya, kalau dia dibiarkan itu jadi bola salju gitu, semakin lama konsumennya semakin hilang dan akhirnya tidak sedikit juga ya apotek yang akhirnya bangkrut gitu ketika dia tidak buru-buru. Kalau orang sakit nih, sakitnya di mana sih gitu. Nah setelah itu baru bikin kita inovasi baru. Oh berarti bisa kayak pasang box keluhan gitu ya Pak, kalau kita lihat bisa kayak juga. di swalayan Kalau kita ada penurunan, apa sih yang menyebabkan turun nih gitu. Ternyata semakin banyak apotika atau semakin apa gitu, itu kan ketahuan kok gitu. Makanya di situ kita sebagai owner kita juga harus peka ya. Ini kira-kira omset kemarin tinggi ya, kok tiba-tiba semakin turun gitu ya. Itu dia, jadi kita pelajari apa sih yang menyebabkan dia turun gitu. Tadi yang saya sampaikan kayak tadi gitu. Oke, baik. Kemudian nih dari tadi kita ngomongin apotek melulu nih Pak. Kalau misalkan kita mau bikin brand ya, mimpi boleh dong ya, belum juga mulai, tapi nggak apa-apa. Mimpi boleh dong ya. Misalkan saya mau bikin brand Wulan Kosmetik ya. Itu gimana? Caranya gimana Pak? Apakah kita harus mengadakan kerjasama dengan industri atau gimana? Ya, jadi kalau ini ya, kita kan biasa memulai, yang pasti kan secara keilmuan kita sudah bisa dong, kita bisa formulasi dan lain sebagainya. Tadi kan kalau kita dalam industri, itu kan biasanya kita mulai dari skala, kalau orang-orang yang besar tuh awalnya dari skala rumahan ya, skala rumahan, kemudian nanti kalau emang ini diterima masyarakat, kita coba dengan maklon gitu ya, maklonkan produk gitu, ngurus izin edar dan lain sebagainya gitu. Intinya kalau kita mau bikin brand ya, kalau kita langsung pengen bikin Wulan Kosmetik, wah itu cukup berapa modalnya gitu ya. Kemudian ada juga orang untuk mengenal ini produk ini akan cepat berpindah atau enggak gitu kan, karena orang belum tahu kan. Tentunya yang pertama kita pengenalan dulu lah gitu ya, pengenalan dulu, kita bikin skala. Kalau saya dulu memulai dengan membuat skala rumahan dulu. Skala rumahan. Ya. Itu udah dinamain belum Pak kosmetik brandnya? Belum ada? Belum. Jadi baru polosan gitu aja ya? Jadi kita bikin, terus kemudian kita apa nih kelebihan dari ini? Misalkan kita bikin produk sabun. Sabun ini kelebihannya apa gitu? Dia misalkan buat kulit lebih putih, misalkan seperti itu. Itu kan rahasia kita ya, formulanya apa saja gitu. Kalau orang sudah mulai, oh bagus nih gitu, dia ngomong ke yang lain. Cuma mungkin prosesnya agak panjang aja gitu ya, dibandingkan dengan kita bekerja sama atau kita punya modal besar gitu. Dan semuanya juga ya, kalau kita ngelihat kosmetik, saya boleh nyebut merek nggak? Boleh ya, kayak misalkan BL gitu, kemudian siapa tuh yang di YouTube itu ya kayak Kedas Beauty gitu kan, dia memulainya semuanya dari rumahan gitu, rumahan, main Facebook atau MS Glow sendiri ya, yang sekarang sudah punya jet pribadi dan lain sebagainya. Ya, Mas Gilang itu mulai dari industri rumahan gitu, rumahan, kemudian sabar mereka menggeluti. Iya, dan waktunya nggak ini loh Mbak, nggak lama loh. Kalau kosmetik ini diterima dan pasarnya sudah luas gitu ya, kalau nggak salah sudah punya 80.000 reseller apa 800.000 reseller ya. Jadi sekarang apa aja yang dia mau tuh sekarang kebeli gitu. Mantap. Padahal dulu dia bukan orang farmasi. Nah, makanya buat kita nih ya, jadi ya kita mulai aja. Sekarang sosial media bahasanya Facebook nggak berbayar kok, cuma modal kuota doang. Promosiin aja tiap hari gitu. Nanti kalau orang cocok mau nyoba nih, ternyata cocok, pasti akan reorder kan. Betul. Dan dia akan bilang ke orang, dia sebagai agent promosi produk kita gitu. Itu insya Allah kalau dimulai banyak kok gitu. Yang tadinya omsetnya cuma ratusan ribu, sekarang sudah ratusan juta.
Iya, udah Begitu. berkali-kali ya kali ya. Iya. Kemudian kan brand kosmetik itu macam-macam ya Pak ya. Iya, Berarti betul. kan setiap bisnis itu pasti ada pesaing. Iya. Apotek juga menjamu Iya, pesaing. betul. Bagaimana supaya caranya ada nggak strategi supaya kita tetap eksis di tengah maraknya persaingan di perdagangan bisnis apotek dan kosmetik Pak? Oke, jadi gini ya, sebenarnya kalau apapun produk kita buat dari apa sih yang konsumen inginkan. Betul. Yang pasti kita harus update ya, update informasi. Konsumen sekarang lagi suka apa sih? Dalam hal kosmetik ya, dulu kan orang banyak bermain skincare ya. Skincare untuk apa? Misalkan pemutih lah, atau bukan pemutih namanya ya, bikin putih gitu ya, bikin lebih putih, whitening ya. Whitening, anti aging begitu kan, itu yang orang sekarang banyak inginkan kan. Jadi kalau kita pengen ini ya kita sesuaikan sama kebutuhan pasar. Sekarang pasar butuh apa sih gitu. Sebenarnya apotek ya. Apotek di era digital 4.1 sekarang 4.0 ya. Jadi sekarang nih orang kecenderungannya apa? Dia nggak mau datang ke apotek misalkan. Dia akhirnya apa? Dia mau di rumah saja, kemudian obat bisa datang sendiri. Itu kan bisa dengan fasilitas antar apa sih namanya ya. Jadi kayak kita ngejemput ini ya, ngejemput dengan apa? Iya, ngejemput dengan kita apa ya, media promosi itu misalkan kita nganterin ke rumahnya gitu, kemudian komunikasi via telepon, pesan antar gitu. Iya, pesan antar ya, begitu ya. Jadi kita kalau misalkan kita bisa seperti itu, atau kita punya data konsumen ini, kita ada juga ya apotek saya yang emang data konsumen kita pegang, bahkan kalau dia mengkonsumsi obat tertentu yang rutin, kita udah bisa mengingatkan tuh via WhatsApp. Jadi menggunakan media WhatsApp sebagai media marketing kita. Oke, berarti harus ada inovasi dan kekhasan ya dari Jadi apotek kita nih, pelayanannya online bisa, offline bisa, pesan antar bisa gitu. Semua bisa. Bahkan gitu ya. bahkan mungkin ada ini ya. Jadi khusus untuk konsultasi ya gitu. Misalkan nanti dia konsultasi ada hotline-nya nih ke nomor ini gitu. Dia kalau mau tanya keluhan dan sebagainya macamnya, kita pas respon gitu ya. Itu sih sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar tahu ya keinginan pasar apa, kemudian kita penuhi gitu. Kosmetik juga sama gitu. Sekarang pasar inginnya apa sih gitu. Ya kita buatlah sesuai keinginan pasar. Oke, baik, tadi kita sudah membahas tentang dari awal pembukaan ya Pak, sampai persaingan. Nah sekarang kita bahas perkembangan nih Pak. Ini sebenarnya pertanyaannya mimpi nih Pak nih, tapi boleh ya sekali lagi. Boleh. Kalau misalkan kita mau mengembangkan usaha kita dari apotek menjadi distributor, atau dari kosmetik rumahan menjadi rumah produksi ya, produksi atau mungkin industri, skala pabrik industri. ya. Itu gimana tuh Pak? Jadi gini ya, jadi kalau apotek kan jelas ya, sekarang apotek ini masuk ke kelasnya usaha mikro bahkan ya. Kalau dulu kan kecil, sekarang mikro. Nah, gimana kalau kita nanti berkembang jadi PBF? Tentunya kan syarat-syaratnya beda juga ya. Kemudian kapasitas modalnya juga kita beda. Jadi seseorang yang kalau ngelihat peluang sekarang PBF justru ikut-ikutan nih, karena apotek menjamur gitu ya. Akhirnya ini jadi pasar PBF nih, gitu kan. Cuma lagi-lagi banyaknya yang kita berpikir, oh PBF modalnya berapa gitu kan. Kemudian skala pasarnya siapa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau mengembangkan itu tentunya ya kita harus mempersiapkan gitu ya. Kalau untuk pengurusan izin PBF seperti apa, belajar ilmunya gitu ya. Kemudian kalau kita tidak mampu sendiri, kita nyari partnernya gitu ya. Jadi kemudian marketnya juga kita bisa tentukan nih, market PBF kita ke mana nih, ke rumah sakit kah, ke apotek-apotek kah, atau ke klinik-klinik kah gitu kan, seperti itu. Itu sih. Kemudian kalau misalkan dari segi kosmetik itu kan ada tahapannya ya, ketika kita dari mulai industri rumahan, kemudian nanti kita bisa titip produksi ya, yang tadi saya bilang kita bisa maklon ke banyak sekali sekarang, banyak banget pabrik-pabrik yang menyiapkan maklon. Jadi dari mulai dia bantu formula, kemudian dia bantu perizinan, sampai brand kosmetik kita siap dijual di masyarakat begitu. Banyak banget, maju banget ya Pak ya. Iya, jadi kalau kita dengan bahasanya kita punya modal sekarang misalkan berapa? 50 juta lah. 50 juta kita udah bisa bikin brand sendiri gitu. Gitu. Karena itu tadi banyak titip yang bantu maklon, bikin titip maklon jual, ya, betul. Titip jual. Pak,
selama Bapak menggeluti dunia usaha bisnis apotek dan kosmetik ini Pak, ada nggak tantangan dan hambatannya? Ada nggak? Pasti ada ya. Apa aja ini Pak? Boleh dibuka gitu Pak? Ceritain dikit Pak. Iya, jadi kalau saya pelajari ya dari bisnis kosmetik, apotek deh ya. Dari bisnis apotek ini yang pertama tantangannya adalah apa ya? Dari kita sendiri sih sebenarnya, awalnya dari kita sendiri. Jadi ketika bisnis ini tadi ya, jadi ada kompetitor dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam tahapan awal dari apotek itu kan kita ribet dengan perizinan, gitu ya. Kemudian dari kita nih di berbagai daerah ini kadang beda-beda ya. Yang kita hadapi kadang perizinan dari sejawat sendiri kadang agak susah gitu ya. Tanda kutip ya susahnya. Karena beda-beda gitu ya. Ada yang gampang bikin rekom, kadang ada yang susah ngejelimet bikin rekom. Jadi itu tantangannya. Kadang kita saya katakan ini PR besar ya. Jadi bagi teman-teman gitu ya yang mungkin sekarang memegang posisi sebagai pengurus gitu ya. Kalau seandainya nanti ada apoteker yang mau buka apotek sendiri ya, atau buka usaha sendiri, kalau bisa dibantu gitu. Jangan ada terkesan dibikin ribet ya gitu ya. Itu kan dari garda terdepan dulu ya. Kemudian di dinas kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan cenderungannya adalah kalau udah nyampe DPMP TSP atau SS itu mudah itu. Yang susahnya ada dari organisasi itu sendiri ya gitu, karena beda kebijakan tiap daerah. Itu sih tantangan di awal. Kemudian yang kedua, kita ketika misalkan sudah jalan ya itu tadi, jadi kurangnya strategi, kemudian bisnis kita yang tidak tertuang, tidak ada rules modelnya, kadang juga itu bikin ekspektasi kita dari plan bisnis kita kok beda ya. Kita target misalkan ya omset pertama sehari udah 5 juta, tapi ternyata pas awal kok cuma 1 juta ya, atau kok 500.000 ya gitu. Kadang tuh motivasi kita dismotivasi, wah ini kayaknya kayaknya nggak sesuai dengan planning. Banyak di situ tuh orang akhirnya mundur, kayaknya bisnisnya nggak bagus nih, padahal mungkin karena kita kurang maksimal promosinya dan lain sebagainya gitu. Jadi penting sekali kalau kita untuk menjaga keajegan dari sebuah bisnis, kalau saya sih ada komunitas gitu, jadi orang yang saling support gitu. Makanya penting sekali kalau di organisasi profesi juga kan ada Hisparsi, Hisparma, Hisparin. Itu kan orang-orang yang bergerak dalam satu komunitas kan, yang untuk bisa saling membagi motivasi dan lain sebagainya. Itu penting seperti itu. Oke. Berarti tolong perlu adanya kerjasama yang baik ya Pak ya, dari organisasi profesi itu sendiri. Iya, jadi itu ya. Jadi mudah-mudahan sih mereka bisa support ya. Kadang yang saya alami ya, kalau saya survei nih dari ujung Banten sampai ujung Banyuwangi, Jawa Timur, itu banyaknya keluhan mereka kok ini ribet ya gitu, kok dibikin susah ya gitu ya. Itu mereka yang bilang ya. Dan saya juga ngalami seperti itu. Jadi kalau bisa coba dong bantu gitu. Oh ini sejawat kita nih, mau apa yang bisa kita bantu gitu. Oh itu luar biasa gitu ya. Nah itu mungkin menjadi penyebab kenapa farmasis enggan gitu membuka apotek sendiri, ribet di ininya dan lain sebagainya gitu kan. Itu sih jadi saya ini dari pengalaman saya aja lah gitu. Kita nggak bisa menutupi, emang seperti itu adanya gitu. Oke. Kemudian saat ini Pak, ngomongin era teknologi kan banyak nih jual beli online seperti apotek online Lifepack, Swipe RX gitu ya Pak ya. Aplikasi-aplikasi ya yang memang udah nggak usah tunggu di rumah aja, ntar obatnya tiba-tiba nyampe sendiri gitu kan. Gimana cara kita agar tetap dikenal eksis? Apakah kita perlu join dengan semua aplikasi itu, atau hanya perlu miliki satu aplikasi tapi memang dia kuat, jaringannya sudah banyak dikenal, atau gimana Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau itu kan sebenarnya pendongkrak omset kita juga ya. Jadi kita juga nggak bisa memungkiri dan kita nggak bisa menyampingkan itu. Jadi kalau saran saya sih lebih baik kita fokus di satu ini yang lagi banyak orang pakai, yang mana sih gitu. Kita maksimalkan aja di situ. Jadi kan jangan sampai pakai misalkan pakai satu aplikasi pertama, kedua, ketiga, justru malah nggak fokus nanti. Karena emang kan di satu aplikasi itu ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Kayak saya misalkan pakai satu ngikut
aplikasi A gitu ya. Ya udah fokus aja di situ. Jadi bahkan ada satu adminnya yang khusus ngurusin situ. Jadi dia ngurus tentang penjualan online ya dari situ gitu. Kecuali kalau SDM kita sudah banyak ya, misalkan ada satu fokus di aplikasi A, aplikasi B gitu. Jangan sampai juga kita nggak kuat terus akhirnya malah berantakan ya. Offline nggak keurus, akhirnya ngurusin online juga nggak maksimal gitu. Ya, Bapak tadi kan bicara tentang aplikasi yang apotek online itu kan saran Bapak pilih satu, tapi dia itu kuat dan sudah banyak dikenal. Nah, kalau misalkan pembayaran online seperti e-wallet itu, apakah kita harus punya semua juga atau enggak, Pak? Jadi sebenarnya itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan apoteknya masih apotek baru, rintisan, ya nggak usah juga ya, paling jadi ada satu ya pembayaran langsung, kemudian ada yang pakai kartu ya kayak edisi, atau nanti ketika emang dibutuhkan baru bolehlah pakai e-wallet gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan apotek aja gitu. Jangan ketika kalau misalkan itu juga kan nanti malah sebenarnya butuh fokus ini ya, pengelolaan keuangan yang jauh lebih complicated kan ketika banyak itu gitu. Jadi intinya sih penyesuaian aja sih ya. Jadi dari skala apoteknya gitu, apoteknya udah dipandang butuh atau tidak gitu. Kemudian konsumen juga kan tidak serta-merta datang ke situ kemudian dia selalu bertransaksi online kan. Kalau ternyata masih kecenderungannya banyak yang bayar cash dan dia tidak terlalu dibutuhkan ya jangan bahasa kayak gitu. Kecuali emang kita udah banyak banget transaksi nih, ini bisa bayar pakai kartu nggak, bisa bayar pakai ini nggak, banyak permintaan gitu ya. Jadi ketika permintaan sudah mulai itu ya kita sediakan gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja ya, karena itu juga otomatis butuh sumber daya di situ ya gitu, seperti itu. Kemudian nih Pak, ini pertanyaan terakhir untuk tantangan untuk Bapak nih, tantangan apa yang Bapak hadapi ya, terutama saat Bapak sekarang nih lagi fokus-fokusnya mengembangkan apotek-apotek di Pulau Jawa? Iya, jadi tantangan ya. Jadi tantangan sebenarnya yang pertama sih yang paling terasa gitu ya. Yang pertama mungkin karena sifatnya personal gitu ya, beda dengan satu perusahaan yang punya tim yang banyak. Itu mungkin yang pertama adalah tantangan buat saya pribadi adalah membuat sistem ya. Jadi gimana kita membuat sistem dari apotek-apotek yang kita kembangkan itu kita bisa memantau penuh gitu ya, karena apotek ini sebenarnya rawan juga ya, rawan kebocoran gitu ya. Jadi kadang juga dalam hal itu ya, kemudian juga SDM untuk di daerah itu yang kita ajak berpartner, untuk apoteker yang kita ajak berpartner dengan kita itu masih minim ya dibandingkan dengan Tangerang atau Jakarta. Tangerang, Jakarta, Banten banyak gitu. Tapi kalau sudah ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu relatif susah gitu ya. Susah untuk mencari partner yang kita akan ajak bersama di apotek ini. Apalagi kalau kita ke Sumatera gitu, Kalimantan, Sulawesi itu masih jarang banget gitu ya. Itu kalau tantangan tenaga farmasinya atau apotekernya. Jadi kan otomatis apotekernya, kenapa pengembangan dari apotek BUMN sendiri kalau dia mau buka di sana kadang kan ada apotekernya dari Jakarta pindah ke sana sebagai APJ-nya, karena emang di daerah itu relatif susah gitu. Makanya itu sebenarnya peluang banget. Belum. Jadi tadi saya katakan, jadi kalau misalkan apoteker ini masih banyak kampus yang mengeluarkan tiap tahun, tapi ketika keluar langsung sold out gitu ya. Enggak, aduh gimana ya. Jadi kebutuhan pasarnya itu sekarang masih tinggi banget gitu. Itu untuk sektoral kerja atau apalagi untuk wirausaha gitu. Soal ini saya sekarang kan terfokus di Jawa nih gitu ya. Di Sumatera itu ya banyak orang butuh obat dan lain sebagainya, tapi dalam hal SDM-nya juga relatif susah. Itu tantangan. Buka apotek di mana-mana kadang nyari partner apotekernya yang diajak kerja sama-sama kita itu susah gitu. Itu sih ya kesulitannya dalam SDM, dan yang lain juga kadang jarak ya gitu. Kadang ada apotek-apotek yang dia emang satu tempat yang dia terisolasi jauh kemana-mana, tapi orang butuh itu ada masalah transportasi dan lain sebagainya gitu. Yang paling ini sih controlling ya. Jadi kita agak susah gitu. Kayak gitu. Berarti masih masih perlu pemerataan ya untuk tenaga farmasi. Betul, ya, tapi emang selain
menjawab dunia kerja, ke dunia kewirausahaan juga memang harus digeluti ya Pak ya sebagai seorang apoteker. Betul. Jadi kalau apoteker itu ya saya menambahkan ya emang sangat ini ya sangat luas banget ya. Kalau kita mau berusaha, mau berwirausaha, mau berentrepreneur itu pasarnya masih luas banget. Gitu. Masih jangan butuh banget. Jadi jangan ragu untuk memulai. Nah, itu dia maksudnya saya berani. Ayo. Iya, benar-benar. Ayo apoteker gitu kita mulai gitu. Jangan sampai kita kadang gini, mohon maaf ya, kita bekerja ke orang, terus kita mengeluhkan, kita ada misalkan gajinya kurang besar gitu, kemudian ada intervensi dan lain sebagainya. Saya suka ngebalikin, kalau gitu ente ya, kamu nggak usah kerja. Tapi kamu buka lapangan pekerjaan, kamu sebagai ownernya bebas gitu loh. Baik, gitu seru ceritanya. banget Pak obrolan kita kali ini. Iya. Terima kasih kepada Pak Apoteker Supriyatna. Kita break dulu, tetap di Pharmatalk. Oke. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora. Selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi.
Kita kembali lagi di Pharmatalk, bincang-bincang kesehatan, seputar kesehatan, obat dan alat kesehatan. Masih bersama saya Wulan dan narasumber kita Bapak Apoteker Supriyatna M.Pharm. Bapak, sebelum saya menutup acara ini nih Pak, adakah pesan-pesan yang yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, terutama kepada khususnya sejawat kita atau tenaga farmasi lainnya terkait kewirausahaan di bisnis di apotek dan kosmetik? Silakan Pak. Baik, jadi gini, peluang bisnis farmasi ini masih terbentang gitu ya. Jadi peningkatan keinginan berwirausaha di Indonesia pun masih kategorinya baru 3%. Idealnya sih sudah 14% ya, jauh banget gitu. Jadi sangat terbentang. Jadi bagi kita sebagai farmasi atau apoteker, kita harusnya mulai berani mengaktualisasikan diri dengan kemampuan kita. Kita gimana caranya dari penelitian kita, riset kita, ilmu yang kita ajarin di kampus, kita aktualisasikan di dunia yang sebenarnya gitu. Jadi terutama apotek ya, nama apoteker sendiri dari kata apotek gitu. Jadi harusnya apotek ini adalah milik kita, milik apoteker gitu. Bukan berarti orang lain memiliki, salah. Tidak akan lebih baik kalau kita yang memilikinya. Kita tahu obat dan segala macamnya. Tapi kenapa kita nggak mau gitu ya mengambil sektor bisnis ini? Padahal dengan menjamurnya, tambah banyaknya apotek, tentunya keuntungannya besar gitu. Jadi kita mulailah fokus. Kalaupun kita sekarang bekerja, kita sudah berani memulai kecil-kecilan, nggak apa-apa lah gitu. Karena semua satu dimulai dari yang kecil gitu ya, nggak langsung besar gitu seperti itu. Jadi beranilah kita sekarang untuk memulai gitu ya, memulai bisnis ini, apalagi juga kosmetik juga sangat luar biasa gitu. Sejawat-sejawat yang lain sudah berani gitu ya ngambil itu. Tapi kenapa kita yang ngerti formulasi nggak mau gitu memulai gitu kan? Sementara pasarnya masih terbentang luas gitu. Pokoknya intinya kita berani memulai gitu. Jangan sampai kita hanya kok mereka sih yang ngambil gitu. Kenapa mereka yang ngambil? Karena kita tidak berani untuk mengambil lebih dulu kan, seperti itu. Jadi insya Allah gitu ya, kalau kita mau ya dengan mau berbisnis, kita nggak usah takut ya gitu, nggak usah takut, kita mulai aja dulu gitu ya. Nanti insya Allah akan terbentang peluang itu gitu. Seperti yang teman-teman kita ambil alih seperti itu gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Iya. Sahabat SCTV, tadi sudah kita saksikan bersama bincang-bincang kita dengan Bapak Supriyatna. Tadi juga sudah dibahas gimana sih caranya kalau mau mulai bisnis. Jadi kalau misalkan modalnya terbatas, kita bisa join income. Atau kalau misalkan kita punya modal yang memang banyak, bisa langsung mau brand atau kerjasama dengan industri dan sebagainya. Kemudian juga tadi sudah dibahas kalau misalkan usaha kita awal berdiri itu selain soft opening harus ada kegiatan event-event ya, kegiatan yang bisa memperkenalkan usaha kita ke masyarakat. Kemudian juga dibahas juga tadi gimana cara mempertahankannya supaya omsetnya itu kalau turun pun tidak anjlok ya, jadi supaya omset tetap stabil, kemudian terus promosi, terus tingkatkan promo-promo, diskon dan sebagainya. Kemudian dibahas juga tadi gimana caranya kita tetap eksis, kita harus punya inovasi dan kita harus punya kekhasan tersendiri nih tentang bagaimana pelayanan kita harus bisa fleksibel gitu ya. Kemudian tadi juga sudah dibahas tantangan dan hambatannya ya dalam pendirian usaha serta strategi perizinannya gimana. Baik Bapak Supriyatna, terima kasih banyak sama-sama, untuk Bu. Waktunya, ilmunya sudah sama-sama. bersedia berbagi bersama kami. Sama-sama. Oke, baik. Sahabat SCTV, demikianlah acara talk show episode kali ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk Anda. Akhir kata saya Wulan pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Wulan. Ya.